ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas tentang tokoh dan penemu yang sangat mempengaruhi dunia. Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir ya. Selamat menyaksikan. Hampir semua peralatan rumah tangga menggunakan tenaga listrik. Mulai dari mesin cuci, kulkas, televisi, blender, kemudian ada handphone, mobil listrik, sepeda listrik, motor listrik, bahkan komputer yang kita gunakan sebagai alat untuk belajar. Itu juga menggunakan listrik. Pernahkah kamu berpikir siapa tokoh penemu listrik pertama sekali? Yang pasti bukan PLN ya. Nah, di video kali ini kita akan mengulas salah satu tokoh yang ikut andil dalam penemuan listrik, yaitu Nikola Tesla. Nikola Tesla dilahirkan sebagai etnis Serbia di desa Smiljan, Lika, Kekaisaran Austria, sekarang Kroasia, pada tanggal 10 Juli 1856. Terjadi badai petir yang sangat dahsyat ketika Tesla dilahirkan. Katanya sih itu merupakan pertanda yang sangat buruk. Bidan yang membantu ibu Tesla mengatakan bahwa Tesla merupakan child of darkness atau anak kegelapan. Orang tua manapun pasti akan mengharapkan anaknya yang lahir ke dunia menjadi anak yang baik, bukan? Ibunya pun membantah sang bidan dan berkata bahwa anaknya akan menjadi anak terang atau child of light. Ayah Tesla bernama Milutin Tesla adalah seorang pendeta ortodoks. Ibu Tesla bernama Duka Tesla yang ayahnya juga seorang pendeta ortodoks. Nenek moyang Tesla berasal dari bagian barat Serbia dekat Montenegro. Ibu Tesla memiliki bakat untuk membuat alat kerajinan rumah, peralatan mekanik, dan kemampuan untuk menghafal puisi Serbia. Ibunya tidak pernah menerima pendidikan formal. Perkataan ibunya yang mengatakan bahwa ia adalah anak terang terbukti. Sejak SMA, Tesla dikenal sebagai anak yang brilian. Ia mampu menghitung rumus-rumus yang sulit dengan kecerdasan otak yang ia miliki. Karena terlalu pintar, hingga gurunya sendiri berprasangka jikalau Tesla melakukan kecurangan. Tesla memiliki bakat memori identik dan kemampuan kreatif dari genetika dan pengaruh ibunya. Dan karena kepintarannya ini jugalah, Tesla bisa lulus SMA lebih awal. Kemudian, ia masuk ke perguruan tinggi tahun 1875. Di tahun pertama masa kuliahnya, Tesla selalu mendapatkan nilai tertinggi, hampir 2 kali lipat dari standar yang dibutuhkan. Tesla diketahui belajar dan bekerja dari jam 3 subuh sampai jam 11 malam setiap hari. Betapa gigihnya Tesla belajar dan bekerja. Tahun kedua masa kuliahnya, Tesla terlibat konflik dengan dosennya yaitu Profesor Poiseuille menyangkut dinamo. Dinamo itu sendiri merupakan suatu mesin listrik yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik dan masih merupakan generator terpenting yang digunakan pada abad ke-21. Tesla mengatakan ada yang salah dari ajaran Profesor Poiseuille dan Tesla berusaha untuk membenarkannya. Setelah kematian ayahnya tahun 1879, Tesla menemukan sebuah surat dari Profesor Poiseuille yang ditunjukkan kepada ayahnya. Isi surat itu kurang lebih memperingatkan kepada ayahnya bahwa Tesla akan mati karena kerja terlalu keras, kecuali ia dikeluarkan dari sekolahnya. Ia sangat sedih dan depresi pada saat itu. Sebagai pelariannya, ia pun terjun ke dalam dunia perjudian. Diketahui Tesla tidak bisa mengatur keuangannya hingga menghabiskan uang kuliahnya. Di akhir tahun pelajaran keduanya, Tesla kehilangan beasiswa. Saat akan mengikuti ujian kelulusan di kampusnya, ia tidak mempersiapkan dengan baik. Tesla diketahui tidak pernah lulus dari perguruan tinggi tersebut, bahkan ia dikeluarkan dari kampusnya. Pada tahun 1881, Tesla pindah ke Budapest, Hongaria, untuk bekerja di sebuah perusahaan telegraf, Budapest Telephone Exchange. Setibanya di sana, Tesla menyadari bahwa perusahaan tersebut yang saat itu sedang dibangun tidak berfungsi. Jadi, ia bekerja sebagai juru gambar di kantor telegraf pusat. Dalam beberapa bulan, Budapest Telephone Exchange berfungsi, dan
Tesla dialokasikan sebagai kepala teknisi listrik. Selama bekerja, Tesla membuat banyak perbaikan pada peralatan stasiun pusat dan mengklaim telah menyempurnakan radiator atau amplifier telepon yang tidak pernah dipatenkan atau dijelaskan secara publik. Pada tahun 1882, saat sedang berjalan-jalan, ia mendapatkan ide untuk membuat motor AC atau arus bolak-balik tanpa sikat, membuat sketsa pertama dari elektromagnet yang berputar di pasir jalan setapak. Tahun itu juga dia pindah ke Paris dan mendapatkan pekerjaan memperbaiki pembangkit listrik arus searah atau DC dengan Continental Edison Company. 2 tahun kemudian, dia bermigrasi ke Amerika Serikat. Thomas Edison dan Nikola Tesla. Tesla tiba di New York pada tahun 1884 dan dia dipekerjakan sebagai insinyur di markas besar Thomas Edison di Manhattan. Ia bekerja di sana selama setahun, membuat Edison terkesan dengan ketekunan dan kecerdikannya. Pada suatu ketika, Edison menawarkan kepada Tesla uang sebesar 50.000 US dollar dengan syarat Tesla mampu mendesain dinamo DC yang dibuat oleh Edison. Setelah berbulan-bulan bereksperimen, ia pun berhasil dan mempresentasikan solusinya kepada Edison, sekaligus meminta uang yang telah dijanjikan sebelumnya. Ternyata Edison keberatan dan beranggapan bahwa hal itu merupakan humor orang Amerika belaka. Tesla pun merasa tertipu dan ia pun berhenti segera setelah peristiwa itu terjadi. Si gajah Topsy. Pada akhir tahun 1880-an, peradaban manusia masih terselubung kegelapan. Lampu, gas adalah sumber utama cahaya. Ada 2 standar yang ditemukan dalam kelistrikan, termasuk yang ditemukan Tesla, yaitu arus bolak-balik atau AC, dan ditemukan Edison yakni arus searah atau DC. Mereka saling mempertahankan bahwa penemuan mereka lah yang paling baik. Hal ini dikenal sebagai perang arus. Para pendukung Tesla dan Edison saling bersorak-sorai memberikan dukungan mereka. Edison kemudian menemukan sasaran eksperimennya pada Topsy, seekor gajah yang dijuluki gajah pembunuh. Selain gajah, Edison sering melakukan eksperimennya kepada hewan-hewan lainnya. Pada 4 Januari 1903, tim sirkus membawa Topsy yang berusia 28 tahun ke sebuah arena lingkaran yang dihadiri 1.500 penonton. Tim memberinya makanan beracun dan kemudian memberikan 2 elemen tembaga, satu untuk kaki depannya dan lainnya ke kaki belakang. Tim juga memastikan bahwa arus listrik AC akan mengalir ke seluruh tubuhnya. Listrik itu berasal dari sebuah perusahaan yang bertuliskan nama Edison. Orang-orang itu akhirnya menyalakan saklar dengan daya lebih dari 6.000 volt listrik mengalir ke tubuh Topsy. Dia jatuh pingsan seketika. Setelah 10 detik, teknisi menghentikan arus dan tali di lehernya ditutup, hingga pengamat memastikan Topsy benar-benar mati. Beberapa sejarawan menggambarkan eksekusi Topsy sebagai pertempuran dalam perang arus, dan perusahaan Edison dianggap sengaja menjalankan aksi itu untuk menunjukkan bahwa kekuatan AC lebih berbahaya daripada DC. Pada intinya, ingin menjatuhkan Tesla. Tesla memiliki kekayaan yang sangat banyak dan telah mampu membuat uji coba sendiri. Ia sudah mampu mempekerjakan pegawai dan membuka laboratorium sendiri. Ini adalah masa kejayaan Tesla. Tahun 1891, ia menjadi warga negara Amerika dengan nama Nikola Tesla dan membuat hak paten bernama Tesla Coil. Penelitiannya adalah dengan menghidupkan bola lampu secara wireless atau nirkabel. Pada satu pertunjukan, ia mengatakan bahwa dengan sistem seperti ini dapat mentransmisikan sinyal pintar yang cukup untuk menghidupkan alat-alat listrik dengan jarak tertentu tanpa kabel. Tesla menghabiskan banyak waktu dan kekayaannya pada serangkaian proyek dan mencoba mengembangkan transmisi tenaga listrik tanpa kabel tersebut.
Ia mengawali penelitian dengan wireless telegrafi di laboratoriumnya. Di laboratoriumnya, ia mengamati sinyal aneh yang ia pikir berasal dari planet lain. Wartawan memperlakukannya sebagai cerita yang sensasional dan menyimpulkan bahwa Tesla mendengar sinyal dari Mars. Peristiwa itu dimuat dalam artikel berjudul "Berbicara dengan Planet". Namun, hal tersebut dibantah dengan pendapat bahwa eksperimen tersebut merupakan penelitian Guglielmo Marconi, penemu gelombang radio pada saat itu. Pada tahun 1901, Guglielmo Marconi mendemonstrasikan transmisi radio transatlantik pertama. Ia kemudian membentuk bisnis telegrafi nirkabel untuk Inggris. Dia menerima paten Inggris untuk penemuan radionya. Itu berarti Marconi lebih unggul daripada Tesla. Pada kenyataannya, Marconi hanya menyempurnakan penemuan yang berasal dari Tesla. Karena setahun sebelumnya Tesla berhasil menemukan mesin yang memancarkan gelombang radio. Ada 3 hal yang perlu kita teladani dari tokoh bernama Nikola Tesla. Yang pertama, Tesla mencintai kemanusiaan. Tesla tidak tertarik dengan kekayaan maupun ketenaran. Semua uangnya ia habiskan di proyeknya untuk membantu agar manusia bisa hidup lebih baik. Ia memiliki 300 hak paten, tapi ia tetap hidup dalam kemiskinan. Hal itu membuktikan bahwa ia bukan hidup untuk materi. Yang kedua, Tesla sudah membayangkan internet dari tahun 1901. Waktu Tesla membuat radio transmitter, ia menemukan sebuah sistem untuk mengumpulkan informasi dan kemudian decoding dan di-broadcast ke perangkat genggam yang lainnya yang kita gunakan hingga saat ini. Yang ketiga, Tesla pernah kehilangan segalanya. Saat Tesla sedang mengerjakan wireless energy transfer, labnya terbakar habis hingga hangus, menghabiskan semua filenya dan semua arsipnya. Hal itu memaksa Tesla harus mengulangi lagi pekerjaan yang pernah ia kerjakan sepanjang hidupnya. Menjadi seorang penemu seperti Tesla tidak selamanya menyenangkan. Cara kerja otaknya yang begitu luar biasa bisa menjadi pedang bermata dua bagi Nikola Tesla. Pada akhir hidupnya, Nikola Tesla dinyatakan mengalami gangguan jiwa secara klinis. Tesla mengalami banyak halusinasi. Ia sulit membedakan mana yang nyata dan mana yang imajinasi. Tahun 1937, Tesla berumur 81 tahun. Ia mengalami sebuah kecelakaan lalu lintas. Hari itu, ia pergi ke sebuah katedral untuk memberi makan burung-burung merpati di sana. Ini adalah rutinitas yang biasanya ia lakukan. Saat sedang menyeberangi jalan, Tesla tidak melihat ada taksi, dan ia tidak sempat menghindar taksi tersebut. Tubuhnya pun terlempar jauh dan terbanting, sehingga membuat 3 rusuknya patah. Tesla tidak mau dibawa ke rumah sakit dan menolak untuk diperiksa oleh dokter. Pada akhirnya, Tesla ditemukan meninggal di kamar hotelnya pada tanggal 7 Januari 1943. Mayatnya pertama kali ditemukan oleh cleaning service di hotel kamarnya. Cleaning service tersebut mengabaikan tulisan "Do Not Disturb" yang digantungkan pada pintu kamar Tesla 2 hari sebelumnya. Hasil otopsi menemukan bahwa Tesla mengalami penggumpalan darah di dalam pembuluh darah. Tulisan terakhirnya bercerita tentang dirinya bersama seekor burung merpati. Dalam tulisan tersebut, ia menyatakan bahwa ketika sedang memberi makan ribuan merpati, ia menemukan 1 ekor merpati yang sangat berbeda. Warnanya putih. Merpati tersebut selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Ketika Tesla merindukan merpati tersebut, ia akan datang. Tesla sangat mencintai merpatinya layaknya seorang kekasih. Pada suatu malam, saat Tesla sedang terbaring tidur, burung merpati tersebut datang kepada Tesla, seolah memberitahu bahwa merpati tersebut sedang sekarat dan tidak memiliki cukup banyak waktu lagi.
Kemudian dari matanya terpancar sinar yang sangat terang dan menyilaukan. Itulah tulisan kisah Nikola Tesla dengan seekor burung merpati. Saat ini, Nikola Tesla dikenang sebagai orang yang paling berpengaruh dalam perkembangan teknologi. Kita bisa melihat di sekeliling kita bahwa sebagian besar teknologi dikembangkan oleh Tesla. Bahkan di masa yang akan datang sudah diperkirakan oleh Tesla, seperti mobil listrik dengan merek Tesla, sampai penjelajahan luar angkasa dengan nama Nikola Tesla yang selalu dibawa bersama. Demikian biografi singkat tentang tokoh penemu listrik Nikola Tesla. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kita tentang penemuan listrik bagi kehidupan. A Child of Light, Nikola Tesla.